Masih di Angga Potos Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Yeah. Kece yang di sini siapa? Yudi. Nah, belum apa-apa udah mau kena jatuhin TV. Thunder. Ya guys, hari ini kita bersama teman-teman tim squad jenderal sebagian ya. Sebenarnya ada satu lagi Adis di depan. So ini dia. So alibi, apa ya? alibi. So asik. Mikrofonnya di Alibi Adis. Alibi dia. Enggak, suara Sadui apa namanya? Dia mentang-mentang gede suaranya itu, Mas. Oh, jadi jauh aja. Diginiin sama dia. Enggak perlu pakai teknik vokal. Enggak perlu dia. Enggak, yang terkece yang mana sekarang gue bertanya? Nah, yang paling Sebelah kiri gue lah pasti. Podcast terkece buat Sadu hari ini ya. Buat Ringga. Buat cewek Nggak. di luaran sana. Nanti ya enggak. Pertama-tama kita harus ngucapin selamat dulu buat Bayu. Wih, baik. Ya kan? Bayu. Bayu. Salam Nepal Bayu. Ya. Selamat ya, kita tunggu undangannya. Dan Juli Mas, Juli. Juli ya. Nah, Berangkat ya? Berangkat. Berangkat, baik, tenang baik. kita komentarin Bayu dulu. Kita di sini ngomentarin orang yang nggak ada aja. Nah, Ringga dulu lah. Nah, lu ngeliat Bayu kayak gimana? Ya? Nah, Sadu apa? Sadu. Lu dulu deh. Ya, Sadu. Lu ngeliat Bayu gimana, Duy? Ngeliat Bayu. Kalau dulu ngeliat Bayu itu gua speechless, orangnya kalem banget, ya kan? Tahan, speechless. Ejaannya gimana nih? Speechless, kalem banget, ya kan? Bayu itu orang yang sangat, gue bilang keren. Sini udah duduk sini. Pribadinya bagus, Sini. ya kan? Sini enggak apa-apa, masuk aja. Dan dia kalau ke kawan-kawan ngasih Nggak apa-apa, sangat-sangat di depan support, situ. ya kan? Tuh kan. Buat kemajuan band Sini udah di depan, enggak dan apa-apa. buat kawan-kawan individual udah. sangat masuk, gue bilang. Ulang lagi, Dwi. Sorry, Dwi. Keganggu sama Adis nih. Bayu, ya kan? Selamat udah lamaran, ya kan? Semoga selamat sampai hari H, ya kan? Selamat Cekidot, tunggu kita Apa di sih sana. Cekidot? Apa sih cekidot? Emang cekidot kok? Ya kan? Iya benar cekidot. Iya cekidot. Kalau Sadu yang ngomong sih bener sih. Bener, harus. Yang lain dong, yang lain. Jadi ini manusianya geng yang cewek. Ini kumpul semua nih family general. Yo, iya kan? Jadi dulu ada Daus beralangan ya Mas ya. Beralangan dia lagi datang bulan dia. Jadi kru pertama kali itu Daus, habis itu disusul sama naik pangkat Sadoy jadi head krunya begitu Daus kerja ya kan. Boy, gimana Boy? Bayu Boy. Komentarin Bayu dulu. Bayu perfeksionis sih menurut gua orangnya. Hai. Makanya kalau sekarang dia udah dapetin jodohnya, alhamdulillah banget. Wuis. Dan udah ngitung kreasi bintangnya udah kebanyakan kayaknya. Saya selamat lah buat Bayu ya. Yo, Terus Bayu gimana Bayu ya kan? Ini masuk yang bagus-bagus aja soal Bayu nih. Dan ini kan yang dia ngomong-ngomongin nih. yang nggak enaknya Bayu dulu itu suka bengong, makanya dibayang Bayu angong. Bangong. Iya, Bayu jenong. Iya kan. Dia Koko Adis, kayak Koko gini. Adis. Gimana Kok- Koko Adis? Oh, Mas Boy dulu deh, Mas Mas Boy. Boy. Mas Boy. Nah, Mas Boy yang Bayu dari manage kita nih ya kan. Dulu Bayu gimana, Mas? Bayu ya bener kalau kata yang namanya Anggong ya Anggong sih Bayu. Cuma yang gua kaget sekarang itu ya itu. Bayu sadis banget tuh kalau sekarang. Yang gue salut itu ya dia bisa ciptain apa yang dia mau sekarang. Kalau si Ringa ngomong sih ekonomis, makanya dia mantep banget sekarang posisinya. Pas ya. Yang herannya gue dia bisa dapet cewek banyak loh sekarang. Walaupun Satu, dia jadi Mas. satu ya. Dia Mas, dia Sorry loh. dia tetap jejaringnya bagus. Iya, Sekarang Bayu. jadi Enggak. bukan gue sampai asli. Kaget gue pernah ketemu Bayu yang tadinya kita bilang Anggong tiba-tiba dia jadi superhero. Riro dia. Bakat dia punya bakat. Cuma kan nama lu kalah dulu enggak? Gitu ya Mas ya? Sepak terjangnya jauh, Pim. Gitu ya. Iya, dia dulu kalem. Kalau kita bukan nerjang noncong. Ngentang. Nyepak. Lu dulu puas banget dulu.
Bayu belum netes. Ya kan? Bayu masih di ranah masih job disk. Ya. itu benar job dis tadi. Job disk ya. Profesional. Bayu ya masih kan? job dis memang. Bener ya kan. Dia orangnya perfeksionis. Bener. Iya. Tapi nggak higienis ya. Parah. Man, nah ini Rusman nih, ya kan yang Kawan lamanya Bayu. Iya, ini kawannya Bayu sekolah dulu. Iya. Nih yuk, ada Rusman yuk, dengerin yuk, Rusman yuk. Bayu dia nggak nyangka tuh Bayu banyak perubahan katanya. Gimana, Man? Halo, Iyo. Bayu ini yang gua kenal dulu ya, zaman sekolah itu kalem banget gitu kan. Begitu gua mungkin udah berapa lama ya nggak ketemu sama dia kan. Begitu gua dengar kabar-kabar, rupanya dia sekarang sepak terjangnya luar biasa. Udah nembak udah nerjang. Iya, luar biasa. Kalau dalam dunia persilatan dia ini udah kemana-mana hijrah aja dia ini. Kanuragan ya. Selamat ya, Iyo. Udah gitu doang. Nah, ini yang paling benci sama Bayu waktu pas Bayu keluar dari band. Iya. Aidis. Keluarin unek-unek lu, Dis. Gua mau duduk gara-gara ada Saduy. Personil Sipilia. Cuman itu doang. Personil Sipilia dulu tuh gimana? Lu sampai ketemu gua di Lampung Barat, Jo. Iya, masih Baik. ada gua. Jangan tidur terus aja, Bay. Iya. Baik, apartemen aman. Aman. Apa cuma gitu-gitu? Udah gitu doang, jangan banyak tidur aja. Jangan banyak. Enggak, dia begadang sekarang. Begadang Sekarang mau gadang. Supaya berubah berarti udah. Banyak perubahan. Dia udah enggak air mineral, guys. Jangan nyebut merek gitu. Pas gua nginep di tempat dia itu, gua tuh jam 2 udah ngantuk gitu kan. Dia tuh masih yang dia nanya gua, "Hah? Lu tidur jam segini enggak?" kata dia. Kata gua kan. Kok Iya, jadi begadangan. lu yang begadangan? Begadangan sekarang. Parah lu, itu gua udah tidur dia masih melek gitu. Bangun gua duluan bangun sekarang. Berarti Bayu itu kebalik ke kita dulu ya. Perubahannya Nah, ya, udah 360 derajat bukan 180 lagi kan? Muter, Mas. Iya makanya gua bilang 360 derajat udah. Aneh. Karena kerjaannya jadi kita kan dulu memang aktifnya banyak malam kan. Malam. Banyak malam. Nah, Bayu tidur. Tidur. Dia pagi banyak kegiatan Nah, kalau Pagi sekarang banyak kegiatan. jadi Oh kebalikannya. sekarang kalau Bayu malah banyak kegiatan ya? malam dia gitu. Berkegiatan kan. Apa aja tuh sekarang tuh? Kalau di pemerintahan tuh giat malam. Giat malam ya kan. Dan Bayu sekarang belusukan juga. Nah, ini kayak Belusukan. Ya Jokowi apa gimana ini? Belusukan Bayu sekarang. Belusukan, Udah oke. malam jam terbangnya ya kan. Sekarang yang diurus banyak wece-wece. Makanya gua bilang kegiatan malamnya apaan kan gitu. Ini buat asik-asik aja loh, guys. Jangan baper. Di sini ada translate ya pokoknya. Bahasa Tarsan Kalau semua. yang nggak ngerti ada ya nanti. Klik aja tombol CC translate bahasa apa aja ada di situ. Ganti aja. Rusia bisa. Udah bilang tuh podcast lu terkece malam ini yang terkece Sadu. Iya kan gua bilang. Saat Kita lihat aja bawa kopinya ikon tuh. kita. BE 54 5417 Bisa dulu. Bisa dulu. Cekidot. Segidok. Segido. Siapa nih enggak ada nih Indra? Indra ya. Nah, lu kapan apa Indra? unek-unek Kapan lu? Ringga aja lu lah. Indra ganti Indra sekarang. Kenapa Indra? Unek-unek kita apa? Indra gimana unek-unek? Unek-unek ke Indra. Heeh. Dulu apa sekarang nih? Dulu dari dulu sampai sekarang. Dulu sampai sekarang. gitu. Ya enggak masalahnya Indra tuh kan yang Indra yang dulu sama yang Indra yang sekarang Beda. dompleng cuy. Sama kayak Bayu, Beda. sama kayak Bayu. Tapi kebalikan lu ini. Iya. Kebalikan ini. Kebalikan. Kalau Ya. Indra dulu buas, sekarang enggak. Iya. Bayu dulu kalem, sekarang buas. Sekarang Indra jadi pokoknya Indra Kalau nggak mencet-mencet bayar berapa ya Mas ya? Mati. Oh kan ganti. Aduh. kan betul ya? Ya. Berarti nggak ada yang bohong kan dari cerita gue kemarin kan di podcast. ya kan? Mana ini? Sekali bermanuver kumpul tuh kacau balau semua. Oke, Ada ke aja, video podcast. Pause ya kan. Ini baru pertama kali terjadi ya. Backdrop gue terganti. Ulah keru lama ya. Lama Mas, pencet Mas. Muter
Jadi yang belum tahu Jenderal ya, Jenderal ini sebenarnya tampak di depan bagus, tapi kalau di belakang blendernya kuat. Blendernya kuat. Ini ibarat tim bola, gol bunuh dirinya banyak ini. Nah sekarang kan kemarin kan apa kita ya apa Doi? Indra dulu deh, masih Indra dulu deh. Indra coba tolong Doi. Buat Indra sekarang dia udah kebapaan banget. Oh gitu ya. Agak Islam. Emang dulu ke ibu. Sekarang kalau dulu Dulu kebaperan. Cari gara-gara. Jadi harus tahu diri. Indra, itu unek-unek sadu Indra. Briefing tadi begini. Dia di podcast Kan tuh di sini deh. berani banget dia di podcast loh. Tapi Indra dulu memang support kawan-kawan banget. Iya. Dibenerin. Dibenerin. Iya, Indra itu dulu ngayomin, boy. Waspada para dirgantara. Oh iya. Iyalah. Jadi Indra itu memang support ke kawan-kawan Wih, tapi dia tuh kalau jadi polisi ngeri banget nama dia tuh ya. Kalau dia menjadi Indra waspada para dirgantara ya, serem banget tau. Jadi propos. Bukannya memang nama apa ya? Nama gitu, asli di polisi. dia. Di polisi pun ada itu, Indra Waspada Dirgantara. Waspada. Ya gitu, memang ngambil waspada dari situ. Jadi ada Dirgantara. kewaspadaan di dirgantara itu gitu. Ya, bisa diterjemahkan. Bapaknya lagi ngambil kursus terjun. Ada kewaspadaan dalam kedirgantaraan. Bapaknya kan polisi ngambil apa ya kalau nggak salah? Ya terjun payung kalau nggak salah waktu itu lagi belajar terjun payung. Tapi Indra nggak terjun kan? Mas? Ini parasutnya, Mas. Tinggalan di sini. Enggak, ini ngomong-ngomong kayak Sadu ini pokoknya lebih Iya. tua. Bukannya terkenal apa lagi? Makan ayam. Tapi memang begini, di Jenderal itu kalau ngumpul ya yang paling jadi vokal ya bukan vokalis ya dia memang. Pernah vokalis Mas? Ya vokal belis lu. Lu vokal belis lu. Ya pernah dia, pernah. Main gua dulu ya. Iya. Asik loh. Lagunya apa di waktu itu? Limp Bizkit. Siapa sih vokalisnya siapa? Itu loh, Geo. Apa? My Generation. Itu My Generation benar. Vokalisnya namanya siapa lupa gue. Freddie Mercury. Boy. Fred Das mamen Freddy Das. Freddy Das. Iya. Das Doi. Enggak pakai Freddy. Kita pernah manggung ya enggak ya? Dulu Freddy Das namanya. Pernah manggung dulu. Freddy Das mah orang Pahoman. Sakit-sakitan diganti namanya sama babanya. Ini orang Amerika ini Doi. Yo Indra gimana Indra? Gimana? Boy. Boy, Indra boy. Indra sih ya nggak jauh-jauh dari kata sadu. Dulu ya baperan banget orangnya. Tapi kalau dibandingin sekarang wah jauh banget, pokoknya udah Lebih bijak ya. lebih bijak, udah lebih dewasa. Tapi yang gue senengin dari dulu sampai sekarang dia memang kalau sama teman-teman sama saudara-saudara di Jenderal khususnya care banget orangnya. Itu aja. Care seperti Ya kalau ada apa-apa masalah salah satu personil atau player, kru segala pasti dia Panggil jiwanya. ya kepanggil aja jiwanya pasti. Jiwa Indra itu memang di Lampung. Dari dulu jiwanya di Lampung. Kalau dia udah di Bandung, apa dia di Jakarta tuh, hatinya di Lampung, men. Teman-temannya di Lampung semua. Iya. Kita bikin podcast lagi Indra, tenang aja Indra. Lampung kan? Dapat kekasihnya di Lampung. Kekasih. Cantik lah. Yang mana Doi? Rusuh lo mah Doi. Lama-lama jatuh TV gue ini. Lupa tadi bilangin singkirin dulu semuanya. Nggak bisa, nggak apa-apa. Ini bohongan kok. Mau dihancurin. Tapi apa Mas Boy, lu yang di Jenderal dulu yang paling susah ya di masa lu tuh, lu ngurusin siapa sih? Kalau yang susah Secara attitude. ada gua. Gua pulang. Juga di sini orang. Gue pulang ya. Iya. Semua ya. Pokoknya 2 orang baju hitam. Bukan ya kalau attitude sih sebenarnya anak baik-baik. Cuma di belakang gua nggak baik. Siapa sih, Mas? Kira-kira siapa lah? Siapa nih? Melenceng aja, Mas. Iya. Enggak, gua udah bilang jangan.
Tetap enggak, iya mas. Tapi di belakang ya dilakuin juga. Jangan apa ini, Mas? Jangan itu Tapi loh. tapi perang dinginnya Deska sama Ringga itu dari dulu nggak sih Mas? Dari dulu, dari awal. Emang dari Tapi dulu ya? enggak loh, Deska tuh pertama kali di Jenderal, sebelumnya dia ngeband sama gue. Iya, iya tuan ya besar, kan? tuan besar. No. Dulu nama band gua kan Ibanez. Nah, Nama Junior, bandnya Ibanez Junior. Iya, Junior lah. iya. Nama adik-adikan kan. Terus gue SMA ikutan festival. Gua, Andri, Deska. Deska, kalian baru-baru kenal Deska tuh. Bayu. Ya. Riva vokalisnya. Besar dong. Riva. Nama bandnya New Ibanez. Oh iya. Karena dulu masih egois, terus juara 2 lah Mas ceritanya. Terus udah gue bilang, udah bye semua cabut balik. Cie, gaya kan masih egois, juara 2 nggak mau. Begitu udah kita balik ya, nggak usah diambil pialanya. Nggak lama Riva datang bawa piala. Ngiu, sayang ngiu. Sayang. Gue pikir iya juga ya kan. Ngapain ya? Udah cabut. Lumayan Tapi juara 2. kalau cerita soal piala, gue jadi inget bandnya Rere Mas. Bandnya Rere itu kan gue ceritain dulu soal piala. Gue bilang kenapa Jen itu bisa jadi juara 1 dulu ikut festival gitu. Tahu nggak? Gue ceritain dia dulu Om Ringga. Jadi ada Om Ringganya itu. Oh, ini generasi bocah ya. Iya, Yang jadi sekarang Om Ringganya itu udah gue mulai bilang gede kan. lagi ya. Kalau kita tuh nggak juara 1 tuh, pialanya dibanting sama dia. Ini kalau ini bukan juara, nggak percaya. Nah sekarang dengar sendiri dia nggak terima kalau nggak juara 1 nggak terima dia. Nggak tahu. Ngeliat di Juara mana. itu juara Jadi 1. punya apa sih? Punya apa rasanya? Punya setting goalnya. Betul. Gak apa-apa setting goalnya begitu. Cuma kelewatan. Sosokan sih. Mereka tuh Sosokan Mas. Jangan dicontoh. nggak percaya mereka, masa sih Om, kata dia, masa sih Om, beneran. Gua Kalau bilang, mau kayak Om Sadui, juara 1 pialanya dimakan. Digadoin. Jadi tempat sempat mungkin mereka juga nggak tahu kan ya. Kita mungkin skipnya jauh banget ya dengan mereka kan. Ketika mereka nanya sengaja, ketika gue coba untuk anak-anak muda ini kembali lagi ke yang lebih duluan lah. Ya mereka akhirnya baru tahu. Mungkin begitu. Dan mereka juga exciting ketika di rumah cerita. Oh gini ternyata gini. Memang harus begitu nggak ternyata. nggak percaya Nggak mereka percaya itu. sama orang tua itu memang begitu. Dari zaman gue inget juga dulu ada band, ada anggota band juga sama, ditonton bapaknya nggak mau. Nggak mau. Kena lagi lo Ngeo. Namanya repetisi tuh memang begitu ternyata. Kayak kondangan ya dulu Woi. itu Ringga sekeluarga dia nonton Kalau semua. ini keluarga sama. Wah, nonton semua sama aja semua juga lu ya kan bokapnya Indra. Enggak, semuanya lengkap. Tapi enggak loh. Pim, kalau gua kan beberapa, kalau lu tuh hampir setiap momen. Udah kayak mau camping pokoknya. Ada festival band ditonton rame-rame sekeluarga udah kayak mau Satu gang camping. datang men. semua gue bilang. Gimana? Lu kalau diem aja. Mohon maaf, Anda ini siapa ya? Deska, oh bukan. Tebak ya. Kok dia ada di sini ya kan? Bingung. Ini dewa blunder nih, kita ngomongin terus setiap podcast Iya, ini. padahal di podcast mana-mana banyak nama lo, Dis. Iya, Adis Iya. parah. Dia ini dulu nih keluar dari Boy ya kan, ya. Ini kabur dari kan sisa gue berdua dia nih di band Ya kan. kan gue duluan yang kabur, habis itu baru dia kan. Iya. Oh, lu kabur juga, Boy. Coba lu maksud lu kabur waktu itu apa, Dis? Coba dijelaskan. Lu pura-pura sakit kan waktu itu? Enggak, sebenarnya bahasa kaburnya benar. Bahasa kaburnya benar. Cuma kan masih ada Sebenarnya bahasa sebab, kamu Kak. bener ya. Apa sebab? Nggak ada anak jendela yang tahu, nggak ada anak jendela yang tahu. Gua beneran opname. Jadi malam tahun baru kita mau manggung sama Mau manggung. Fauji Wibowo. Si Parjo harusnya ada di sini. Parjos itu bilang ke gua lagi ini Angga udah narik gua nih, Mas. Angga udah narik gua di sini manggung. Gua nanya Parjos kan, "Jok, ini kan manggung sama Fauji Wibowo, ya kan?" Fauji Bowo ini siapa nih? Gubernur Gubernur saat dulu. itu. Ada satu. Gubernur coy. Jakarta. Di ini lagi bundaran apa? Bener HI. Bundaran HI lagi. Terus kita ini apa namanya? Ya kita apa namanya? Minus one ya? Enggak main live itu. Enggak lip sync si Parjo bilang Enggak, lip sync. main lip live sync. itu, main Parjo live. bilang sih, karena gua nanya enggak. Lip sync. Kalau lip sync ngapain ngajak gua? Awal mulai bisa gitu kan. Lu aja Jok gua bilang kan. Tapi gua memang dalam keadaan tepar Jo. Anak jadi enggak ada yang tahu.
awal mulanya enggak gara-gara kita tur. Gua di Lampung, posisi sakit, gua denger basisnya Fangkop meninggal, Mas. Angga ngelayat itu. Gue dikabarin kan sama Angga, sama Indra gue dikabarin gue di Lampung. Gue posisi sakit. Gue opname, Mas. Gue opname. Oh, gue tanya-tanya kan, kenapa nih si Ilham kan seumuran gue, Mas. Masih muda kan. Fit lah pokoknya, dia sakit. Enggak Covid kan? Enggak. Kekinian banget. Belum. Terus maksud gua kan, wah basis nih ya kan. Meninggal ya mungkin karena itu juga kan, mungkin aktivitasnya kan. Terus kita main pas ketemu sama Armada. Ketemu sama basis edisional Armada. Gue ngobrol-ngobrol, basis Armada itu lagi sakit juga, Mas. Gua di Metro itu posisi gue lagi sakit, tapi gue tetap manggung. Pulang dari situ gue opname. Nah puncaknya pada saat tahun baru itu, Mas, gue beneran opname. Dan anak-anak jalan gak ada yang tahu gue opname. yang gue cuma share itu cuma sama Freddy Boy sih. Wah, Boy dulu ngarusin gue cuma dia. Oh, lu tahu Boy dia sakit? Kalau sakit-sakitan waktu itu tahu dia. Waktu tipes ya dia, Iya, kalau nggak salah kan. tipes, coy. Gue jadi ambil kesimpulan ketika banyak basis sakit terus ada yang meninggal. Gue parno, Mas. Lu takut repetisi ke lu kan? Gua parno. Intinya itu sih nggak repetisi Nah, karena tapi lihat pas banyak orang basis semua tuh yang sakit. udah pas udah di Lampung. Keluarga gue banyak keluar budget kan untuk karena gue masuk rumah sakit gue ronsen, akhirnya gue tuh sampai CT scan kepala gue. Tapi gue nggak cerita sama anak band karena anak band itu nggak bisa, Mas. Kita tuh ya bener kalau kata serius, kita tuh nggak terima. Orang tuh nggak terima lu mau sakit lu mau apa, lu taunya lu manggung lu sehat gitu. Benar. Entertainer lah pokoknya maksudnya. Dari situ Istilahnya show must go on lah ya bahasanya. Tapi abis itu ya gue ngeliatin ya karena memang ya udahlah gue udah kayak gini aja gitu kan. Gue memang gak balik lagi, Mas. Memang gue bener kabur sih gue. Tapi pas ada mau manggung apa gitu gue dikabarin, ya gue berangkat manggung online tapi Enggak, mantap Antv itu. Ya mantap itu. Terus On air, gue udah nggak ini lagi karena kita juga kontrak di label nggak ini ya enggak. Kayak apa namanya? Kayak sudah mau habis gitu kan. Tapi masih base camp masih ada, masih disewain gitu-gitu. Itu doang sih Nggak salah, ada salahnya. Sebenarnya nggak ada masalah nih. Kan sebenarnya udah ada solusi tuh. Kan kita biasa pakai additional sebenarnya. Itu yang dia luput ya kan. Gua tahu maksudnya dia masih bisa struggle. Gua paham sih itu. Tapi harusnya memang harusnya lu ngomong harusnya. Tapi gua memang dulu gua dulu you know lah semuanya. Gue memang berantakan banget lah. Iya. Tapi enggak apa namanya? Gue semua mau lah dulu ya kan. Gua buka nggak nih aib nih? itu kan apa namanya jawaban formalnya. Ya kan jawaban. Oh, Adis nih soalnya paling Partner in crime. gue paling dekat sama dia. Soalnya Adis ini Pak salah satu di band tuh salah satu yang paling semangat ya. Iya. Ya kan? Maksudnya untuk general tuh paling semangatnya tuh paling besar. Termasuk Adis lah maksud gua, walaupun terlepas dari segala kebelandarannya ya kan. Adis tuh semangatnya. Tapi ya itu balik-balik lagi di podcast gua sebelumnya gua omongin kan. Masalah settle tadi balik-balik lagi. Di sini yang berhasil Angga dan Bayu melewatinya kan gitu, balik-balik lagi. Gua tuh sisa berdua banget soalnya sama dia. Bayu udah keluar juga ke Ziviliat ya? Bayu Zivilia. Ya, Ringga cabut. Kan settle banget setelah itu ya enggak? Settle sound. Bayu. Ringga cabut. Awon masuk. Awon cuti dari BCL. Sampai diamukin dia sama BCL kan. Gua nggak perlu drummer jago-jago kata BCL kan. Dia diomel setahun dia cuti itu. Gabung sama kita. Enggak, cuti dia. Habis itu si Carnegie ya kita ajakin main kan, tapi dia sibuk kerja. Jadi dia nggak bisa gabung juga. Alatnya dia. Nah, berita dari situ berbarengan sama tour. Bayu pamit ya kan. Bayu pamit. Itu Rizky sampai ninju pintu, boy. Dar. Dia emang kayak gitu. Dia emang kayak gitu. Ngomong jorok ya kan. Dar ya kan. Tapi Suka bikin kaget. Kita tur udah nggak ada lagi ya. Kontrak tur udah habis memang kan. Enggak, itu tahun baru Kontrak tur kan udah awal tahun tuh biasanya mulai lagi kan. Itu udah akhir tahun sih. Ada masih. Tapi manggungnya goib. Oh iya. Sebenarnya nanti yang nonton ini nanti pasti nanya enggak? Ini orang siapa enggak dikenal-kenalin? Oh iya betul juga. Kalau kita tahu kita. Enggak, abis dia kabur malam tahun baru memang ada manggung lagi yang kita tur Jawa Timur tuh masih lu kan yang main bass kan? Itu sebelum. Oh, sebelum lu kabur tuh ya? Sebelum. Itu tur apa sih? Enggak. Apa aja? Tur general di apa namanya di Pulau Jawa.
Iya, Jawa Timur waktu itu. Mulai dari Dari Banten. Panjang. Nitikin Cilegon nitikin boy itu yang nitikin tuh. titiknya berapa, Boy? Nitikin sendiri. Kalau yang di Jawa Barat, Jawa Tengah itu 20 titik ya kayaknya. Iya, lebih dari 20. Terus yang Jawa Thanks Timur buat Mas itu Doni. 10 titikan kayaknya. Kita pintu masuknya sebenarnya bukan lewat rokok, Pim, lewat IO waktu itu. Ade Pro tuh Mas Doni. Itu promo apa? Promo album apa? Enggak, Hina Dina. Oh, jadi Hinadina baru naik, terus Enggak ada, nah Hina Dina itu lebih lucu lagi, Mas. Jadi baru rekaman, syuting kelar, Rizky keluar dari Jenderal. Itu lebih. Itu video klipnya udah keluar tuh ya? Video klipnya keluar, kan dia rekaman, syuting video klip, selesai. Keluar dari band. Cabut juga. Hinadina pun Bayu ya kan? Ya, Lagunya Bayu. lagu Bayu. Bayu Begitu Hina-Dinanya. Barengan mau barengan sama buku yang tadi gua tunjukin sama lu tuh, Pim. Oh iya, Jenderal. Nah, itu maksudnya Iya. press kitnya bareng itu. Kita mau jualan dulu itu buku sama apa? Album. Lo tau nggak buku itu dulu mau dijudulin ini melangkah mati berdiri apa melangkah Hinadina gitu dulu. Gimik lah ya, ada Iya, kayak lagu-lagunya ya. Kita jualannya pakai metode baru tuh. Apa buku di bundle sama CD gitu. Itu udah mulai masuk CD ya? Udah ngobrol sama penulis Gramedia itu part 9 sampai berhenti kok. Tadi tunjukin terakhir. Berhenti nulis itu gara-gara Rizky cabut. Ya buat apa dilanjutin ya kan? Nanti masih ada sejarah yang kosong aja. Nanti Iya. mungkin 9 kan terakhir. Part 9 tuh. Oke, part Judulnya apa 9. tadi? Modal nekat terakhir tuh kan. Modal nekat. Dibiayain sama 9 naga kok tenang. Bulan naga tuh siapa? 9 naga mana? Situ kali naga. Ini Shinobi apa gimana? Kalau misalnya Jenderal mau buat reuni, kira-kira pagi nih mau nih enggak produserin lagi enggak? Bisa jadi. Iya, bisa Sebenarnya jadi. kalau menurut gua sih apa ya? Kalau sekarang kan eranya udah dimudahin Iya, sih. Gua rasa sih nggak perlu lah. Kayak apa namanya? Jadinya gini, Dis, kalau kita kerja sama produser dari luar sebetulnya kan harusnya harapan kita kan masif ya, gede. Dia punya apa kapasitas apa, kita punya kapasitas apa. Kalau mengingat kita ini memang kesibukannya emang begini gitu masing-masing nggak bisa Jadi kayak akhirnya gitu menurut digital, gua ya Dis. nggak bisa karena kan kalau sudah mengikat pihak lain yang di luar kita nih nggak kita maklum orang nggak bisa maklum gitu ada baiknya yang produserin Ringga aja Ringga aja Cek. Yang dianggapnya Kegiatan saat ini. Nah, Ya kan? dulu enggak? Iya, iya. Bisa apa enggak? coba Kira-kira gitulah. ya kan? Kira-kira gitu. Jadi gitu ada baiknya gitu jadi apapun apa trouble-nya nanti pada saat jalan kita maklum aja Gua santai gua aja setuju. gitu Enggak, gue setuju. iya nggak sih ada baiknya gitu ntar kayak tek apa ya di sini aja kan bisa yang kita atur sendiri dan nggak ada beban sama orang lain gitu loh Dis, Tapi itu maksud ada gua. itu nanti ya. Harusnya Kayaknya sih bakal ya ada. tergantung kita kan kalau misalkan kita ngajak orang lain kerja sama kita jadinya untuk hal-hal yang nggak bisa dia pahamin nggak bisa dipahami nanti kayak lu lah orang nggak mau tahu gitu. Ini kayaknya bakal ada tanda-tanda clue Jenderal bakal ngapain gitu ya. namanya Jenderal Reborn. Enggak kalau kayak Reborn Beb, artinya apa itu? artinya bangkit. Ntar lo gimana? Jenderal Reborn udah ganti. Iya, Reborn. Artinya Jenderal bangkit. Bangkit Reborn. betul. Enggak betul. Iya. Iya, sekarang mati surya aja, boy. Slow. Ya kan? Bahasa Rusia ya. Reborn, bangkit. Kita ngeteknya sendiri-sendiri di sini. Tapi Jenderal itu juga salah satu influence banyak di musisi di Lampung sih. Ya termasuk anak gue juga sampai ya dari kecil ngikutin Jenderal sampai gede. Ya sekarang juga sudah jadi anak band juga kan. Balita ya Mas ya. Dari balik umur 2 tahun kan kita bawa gitu. Iya. Kemana-mana. Ya, Berisik anak lu Mas kayaknya Boy. denger kita gini ya. Udah biasa. Biasa lah. Biasa, suara lu udah biasa banget. Orang Om Sadui mana? Om Sadui itu yang itu. Tahu dia. Tahu paling jelek suaranya dia udah tahu. Ya umur berapa ya waktu Jenderal 2 manggung di tahun. Makanya naik? gua bilang, Iya. itu influence-nya besar banget ke anak-anak yang ya itu anak gue sekarang yang ngikutin kemana-mana Jenderal saat itu manggung. Ya dia lihat semua kayak Sekarang tadi. dia jadi anak band. Jadi anak band. Iya.
Makanya itu nggak, kalau gue bilang ya memang pengaruhnya Jenderal besar untuk musisi di Lampung yang sekarang. Karena memang kalau ngomongin Adis tadi, balik ke Adis deh. Apa namanya? Masalah Zaman banyak nih kayaknya nih. bukan, enggak. Bukan masalahnya gini. Semuanya gua ya. Kalau era waktu itu memang banyak berubah, Mas. Dulu itu kan kalau sebelum pembajakan kan kita produksi misalkan God Bless nih atau Jamrut ya. Itu produksi lagu jadi kaset, terus tur mereka 1 tahun tuh paling cuma 30 kota gitu. Udah. Nah, duitnya dari mana? Duitnya udah diakomodir dari penjualan kaset gitu. Ya, Jadi nggak perlu fisik, banyak Ini kan manggung. dan memang menurut gue Jenderal saat itu sangat masuk ke dunia yang transisinya sangat kuat. Iya, transisi Ketika dari banget. era pita kaset ke digital, platformnya berubah lagi sampai Langsung sekarang. cepat. Iya, gitu, betul. Sangat-sangat cepat memang. Itu hitungannya bukan lagi 10 tahun, malah Iya. hitungannya tahunan tuh sudah berubah. Kan pertama kali Jenderal keluar kaset, kemudian yang kedua udah disc kan. Iya. Nah, udah beda lagi. Jenderal itu memang hidupnya di era transisi cepat kalau gue bilang sih, Dis. Jadi beneran ngaget itu. Yang tadinya kita manggung itu bukan, maksudnya dari manggung ya. Dari manggung itu kita udah terstruktur, misalkan, oh, bulan ini kita mainnya di sini gitu ya. Bulan depan atau schedule-nya 6 bulan ke depan kita udah kesusun. Nah, kalau di era yang barunya Adis ini nih, yang pertama nih, 1 hari itu bisa manggung berapa kali, Mas. Dan wajar dia terdestrak sama pemain bass itu, basisnya. Lu tahu lagu kamu di hatiku, lagu Siapa tuh? ST12. Ya, iya. Nah, itu kan ceritain tentang basisnya yang meninggal, ya kan. Terus basis, ya benar, Fangkop meninggal. Itu memang di era itu memang pemain bass banyak yang meninggal memang. Ya, jadi- karena faktor itu tadi, termasuk Mbak Surip ya kan. Iya. Faktornya karena 1 hari itu bisa Main berapa tempat? Mbak Surip basis, Bro. enggak, maksudnya sampai maksudnya pola Oh, iya, aktivitasnya iya. itu, Pim. Pola Nasihatnya aktivitasnya. apa enggak buat teman-teman yang baru ngeband sekarang enggak? Enggak, nasihat mah terakhiran aja. Nah, sekarang gue mau nanya, ini ada orang yang Serius banget soalnya. distract-nya apa yang mendistraksi Ringga jadi keluar, coba. Enggak. Kemarin sih sebenarnya udah gue omongin. Tapi Bokis yang gue omongin. Gue nggak yakin. Itu bahasanya pro banget di sini. Passion. Sebenarnya kalau kita ngomongin ya itu yang kayak gue bahas, bahasanya nggak harus. Ya itu juga gue dapat dari pendewasaan juga. Bahasanya nggak harus keluar dari band juga sih sebetulnya. Jadi lu nggak dewasa nggak saat itu nggak? Ya, dewasa sih, Mas. Sawade bukan dewasa. Apa karena proses pendewasaan lu berubah saat itu? Ngambil kesimpulan untuk gue harus cabut nih dari band. No. Nggak passion aja. Ya, kalau passion masih mungkin nggak. Pada Lebih ke saat itu- settle yang gue bilang tadi settle. Iya, kan? Pada saat gue di posisi yang gue rasa saat itu gue aman, gue pindah ke situ. Padahal ya semu juga kan. Nah, makanya gue bilang distract-nya sih. Padahal gua Adis semua beda, juga. dia beda kan. Iya. Adis ada soal, wah ini. Dan gue baru tahu sebenarnya karena terdestrak itu, berarti psikis kan, keganggu Iya, psikis psikis. sebetulnya. Psikisnya keganggu banget. Ya, Mungkin dia. dia tuh sampai ngomongin gue kayak gini, lu itu terlalu ngoyo nggak gitu. Gue kaget kan. Gue kaget banget dia ngomong kayak gitu. Iya, maksud gue ini kan kerjaan kita, suruh Iya, siapa kita memang itu ngeband. Jadi menurut gua Nggak ada yang nyuruh lu kan. Ketika Jenderal di awal yang juga motornya juga ada lu saat itu sama Bayu yang paling kuat kan mungkin saat asli. itu. Lu sama Bayu, ada Ringga yang kuat juga. Cuma kan memang ketika terakhir lu sama Adis tinggal berdua, Adis juga merasa bahwa ini sebenarnya juga bikin gua berat juga. Cuman kan kalau lu kan gua enggak, ini gua udah harga mati gua ini. Sampai sekarang pun lu tetap dengan seperti ini kan, tetap fokus pada pekerjaan ini. Beda dengan yang lain, termasuk ketika Adi saat itu dia gue bisa lepas dari sini. Angga konsisten sih memang. Dia Iya. udah keluarga dan udah Iya. punya anak gitu kan. Mm-mm. Gua bujang cuman ya memang ya mungkin qadarullah lah enggak. Ya, itu udah pasti. Iya, kalau kayak gitu Situnya. iya. Nah, maksud gua kan sebenarnya apa kalau Ngeband lagi aja apa ini? enggak, bukan. Dan gua tuh nggak, gua kan, boleh buat senang-senang tuh boleh. lo gua kan emang dari pas setiap keluar tuh nggak ada yang kita ajak lagi kan, boy? Tapi kali ini. Nggak ada yang kita ajak. Gua ngikutin aja dia. Iya. Emang faktornya bukan karena apa namanya mau diajak karena emang pengen balik lagi, nggak ada. Jadi memang full passion gitu loh. Full passion memang kalau misalkan apa namanya Jenderal ini terbuka gitu, maksud gua, Mas. Iya. Kalau mau misalkan kita mau ngeband ya udah ngeband aja bareng gitu. Kalau saat personil makanya gua rubah dari 5 ke 4, 3, 2 ya kan. Itu nggak ada masalah karena ini ngomongin
Jadi kayak home dan visi sebetulnya gitu aja. kaplingan kosong. Bukannya open source gitu ya. Open source. Boleh Android ya kan? bisa. Gue bukan Apple, Android. Oh, aduh, ini ngomongin bahasa ini. Ya karena kita ini kan gedenya di sini semua gitu maksudnya kan. Iya. Sama ini. Gua kan paling kecil sendiri. Dulu ya, dulu. Jadi umurnya gua jauh. Dulu. Jadi gua ini main sama Jenderal sebenarnya suka memang gak nyambung, Mas. Karena memang permainan gua apa namanya gaya gua main sama gaya mereka main ini gua jadi kayak di apa? Ya jadi kayak mainan gitu. Padahal gua udah ngomong serius lu ini gitu. Gitu. Lu disetir sama mereka gitu ya. Iya, padahal gua udah ngomong serius nih. kecil. Gitu doang sih. Udah tuh lu terakhir lagi. Lu ikut Makanya- gua, lu ikut gua guys. Makanya gua Sebenarnya lo obatnya justru. Iya kan obat. Ini nih kan. penyakitnya ini. Sebenarnya Enggak, dia udah serius banget emang. Dia serius banget ketemu ini kan. Nggak pernah serius. justru gua jatuh cinta sama lo pada saat masuk Jenderal karena itunya ya kan, karena faktor X ya tadi ya kan. Karena dia ini gampang dibohongin. Sebenarnya gitu. Iya. Oh, itu lu yang milih Hobi ya? gua ya. Lu yang milih Iya, ini bener, aja bener. gitu ya. Iya. Dan kalau gue berimajinasi, Adis itu orang yang dukung gua pasti kan. Jauh jadi imajinasi. Nanti kita gini Adis, gini ya kan. Percaya ya kan. Saya Nanti bener gini, dia sama gini. Ringga. Kalau Adis ini gimmicknya Ringga. Ringga, gitu ya. Gimana Adis? bener sih itu, Bim. Adis ini gimmicknya Ringga. Gimik tuh bahasa Indonesia apa itu? Itu loh. Bahasa Indonesia ya Inggris. Buat lucu-lucuan ya, lucu dia. Ya karena gue pas masuk sama Adis ngeblend tuh kalau latihan dulu, kalau Jenderal buat materi, gue berdua Adis dulu latihan. Pasti berdua. Metode itu jalan ketika malah sama Adis nggak? Iya. Iya. Sebelumnya ada Jerry, sebelumnya ada Deska, Nggak jalan itu. Nggak Bim jalan. Bim sebagai additional almarhum. Karena gue sabar nunggu Nggak jalan, nggak tektok. Ya jadi karena iya Masih selip tersara dua deh. karena dulu karena sudah merasa sok jago ya kan, kalau Era dikasih festival. materi apa segala macam tuh gue cuma denger doang selewat latihan satu udah. Tapi karena waktu itu mau album ini serius nih gitu kan, ya agak serius ya kan. Beda. Jadi metodenya gue berdua Adis dulu latihan tuh berdua buat pattern. Nanti baru masuk Angga, Bayu. Walaupun pada saatnya nanti berubah lagi bentuk lagunya. Ngepas. Gitu dulu di Karena sana. kan susah sih ngepasin antara Ringga dulu dengan basisnya. Ya mungkin Iya. yang paling ketemu ya sama Adis. Berapa basisnya nggak ketemu sama. Nggak ada. bukan basis juga kali. Ringga aja percaya. Lu juga ketipu enggak? Jadi Aslinya gitaris. jadi sebenarnya lu dari awal udah bohongin Ringga ya. Wah. Tapi inget nggak kamu orang pas waktu Adis ngelamar ke Jenderal? Ngelamar boy bahasa gua. Adis mau audisi nggak bawa bass, ingatan Oh gitu. iya. Nggak, dia nggak ngelamar, gua yang ngajakin. Ngajakin ya? Gua Ada 3 apa 4 gitu ya iya, kalau ada nggak salah ya. beberapa nama. Dulu gitu kita kan. audisi di studio masih studionya di rumahnya Despa kan. Iya, benar. Jadi ada beberapa, justru si Cunguk ini paling terakhir nih. Iya. Ya kan, iya paling terakhir dia, Mas. Jadi ada beberapa tuh sehari tuh, kayak sehari abis ngejam sama gue dalam studio berdua, udah ya ngobrol. Sisanya banyak ngobrol sehari, basis 1 lewat, 2 lewat, 3 lewat. Karena Angga udah nyerahin kalau basis udah yuk, terserah lu aja Pim. Iya. Lu pilih yang mana gitu kan. Ya, karena nggak cocok sama lu nggak jalan. Iya. gua tahu. Terakhir si Tunguk ini ya kan. Cuma ini yang bisa lu cungukin. Padahal gitu ya. padahal Ini dia gua bisa udah lu cungukin. dia Angga udah ngasih intro tuh, maksudnya dia udah ngasih intro. Pim ini tapi masih SMA Iya, gua begini bilang. bagana begitu Pim. Weh. Maksudnya Mulai udah ketemu ini lu kan ya setan jadi lu kayak ya. Wah, jadi kayak ini dihalusin, bisa gua jangan ditolak dulu Pim gitu lah kan maksudnya. Begitu gua ketemu dia nggak bawa bass. Nggak bawa bass. Jadi ngejam enggak lah ya kan. Ngobrol ya kan. Parah. Pas ngobrol Audisi satu macam apa? frekuensi nih sama-sama planet ya kan. Sama-sama planet. Adis tuh percaya banget sama Ringga. Lah gua bilang makanya dia bilang ini cungukin dia. Gila kan lu. Sama-sama. Jadi kayak mau mindahin sial aja kan. Berarti dia sial banget dulu ya. Enggak disenggol. Gue sayang sama lu. Ya kan. Jadi apa namanya dulu pas lu cabut tuh Pim, dia ini jadi elu banget.
Ya kan Boy ya? Gua sampai ngomel gua. Lu ini Dis, ada Ringga kemarin lu ngomel-ngomel Ringga gini. Ringga enggak ada, lu yang jadi Ringga kata Dia punya gua. bakat begitu ya. Ya kan lu semua ke arah gua. Sebenarnya dari awal dia punya bakat begitu. Makanya sama Ringga dia cari pengganti. Gua rasa sama-sama satu frekuensi. Pokoknya dulu kalau misalkan ada apa namanya satu keputusan gitu, misalkan mau ngambil keputusan apa gitu, gua pasti enggak kan, maksudnya sosok kontra aja mas, padahal ujungnya iya. Kan. Masa gua di personil ya cuma Adis, ya kan Dis, ya kan sampai gua, bener nggak Dis? Iya Pim ya kan, jadi gua punya satu suara kan. Jadi lawannya gitu. agak berimbang lah ya. Iya. Masih ngelawan. Ujung-ujungnya nggak didengar juga mang, running juga yang mereka udah. Cuma minimal suara lu agak banyak. Iya, yang penting ngoprak-ngaprek aja ya kan. Dia cari koalisi, Mas. Karena gua takut begitu dilimpahin, ya udah Pim coba lu tanggung jawab nih gitu. Pasti gua juga kabur. Gua udah tahu. Lu bisa ya gitu. Dia nggak bisa. Nggak bisa juga bener. akhirnya ya kelakuan lu nih aslinya ya. Lucu kalau Kalau ngomong-ngomong lagi. masalah Adis punya bakat memang ternyata memang bener sih. Pada saat gua pernah ngizinin dia sekolah waktu karena mau Iya manggung. sekolah lu. Lu ke sekolahannya, Boy? Iya, gue ke sekolahnya, gue dipanggil sama kepala sekolahnya. Nah, tolonglah bilangin nama Adi ini, kata kepala sekolah. Rajin-rajin lah masuk sekolah. Waduh, tukang bolos ternyata. Sama kayak ini. Waduh, dari situ Sama. Ternyata drummer jenderal itu 11-12 ternyata. Sama ada yang kerjanya jemput tempat gua juga banyak gitu. Tapi kami sekarang berdua paling apa namanya religius. Udah hijrah. Tapi enggak sih, tujuan podcast ini sebetulnya diadain tuh memang buat supaya nyari jodoh buat sebelah kanan gue ini, Mas. Itu dia. Kalau kata Rika ngomong sama gua sendiri udah pindah ke gua sekarang gitu. Iya. Sabar lah tunggu bulan Juli lah. Yo, nanti Iya kita juga. jual di sana ya. Iya. Lu kok panik gitu sih? Pin? Enggak, gua enggak panik, gua senang kok ini. Ya, maksudnya ada apa ukti-ukti di luar sana kan ngelihat nih ya kan. Gua bisa jadi Abi sebenarnya. Seperti yang gua bilang tadi, gua bisa jadi Abi, tenang. Iya kan. Iya kan Mas? Nanti kita panggil Indra, dia dapat dia nanti. Iya. Bisa, itu guru spiritual gua sekarang. Kan? Tapi kita kayak gini bukan ngeledek, Pi. Maksudnya biar cepet dapet jodoh. Amin. Amin. Kalau nggak kriterianya gimana enggak? Hah? Kriterianya gimana dia nih? Enggak, silakan tanya. Nggak, kriteria lu gimana deh? Dia sebenarnya dia Ringga mah responnya lu tahu sendiri kan. Ada yang mau ukti lah, teman-teman BCL lah, ngomong sama Awon. Won teman-temannya BCL. Won, ya kan. Teman-temannya BCL ada. Kasih nggak? Won. Jangan kata Won Siapa jajannya tahu- banyak kata. Siapa tahu ada yang burem, Won, ya kan. Gila, semua Awon ke potensi. bawah lu gara-gara ini. Bukan, gara-garanya Awon juga yang mancing duluan. Di grupnya WA-nya Jenderal. Ringga maunya yang kayak gimana? Temen-temennya BCL ada nggak kata dia? Ya nanyanya sama Awon kan temennya BCL ya Iya kan. sih. Ya gua temen Awon. Enggak ada yang salah di situ. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Mana Nggak ada yang tahu. salah. Awan, di sama-sama. Yang salah permintaan lu. Gila lu. Tapi emang bener nggak dia nanya nggak salah. Tanyakan yang ditanya dia kawan-kawannya BCL. Masa iya dia mau nanya kawan-kawannya Luna Maya? Kan Ya, nggak Ya, nggak nyambung, Nggak nyambung. Nggak nyambung. Emang Awon kan drummernya BCL, ya wajar aja, tahu lah. Ya kan siapa tahu. Kalau Bayu ya. Kawannya Bayu nanti. Rame loh. Lu belaga jadi penjahat nanti. Kita kayak konsep Pura-pura nodong. ya, konsep film Dono aja, konsep film Dono ya kan. Lu belaga nodong ya kan. Rusuh lu ya. Lu ngebela enggak? Iya, biar dapat aja, Mas. Tapi Tumbal lu doi. enggak. Kan kita kan disuruh bersandiwara tuh, ya megang-megang dikit kan nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Karena kita kena Iya. gebuk sih. Ya kan. Video klipnya Jenderal. Video klip. dulu. Sama jelek Yang Ferry. ada Sama Ringga Jupe. ribut dengan si Rizky. Sama Bayu. Risik ribut apa Sama Rizky, gimana? sama Rizky. Ribut yang nonjok, ya kan? Iya. Bener gak sih?
Bayu sama Ringga jadi penjahat. ngerebutin Julia Perez. Iya. Ya kan Almarhumah itu. Acting gua sama Angga enggak dipakai. Lu ada emang ada scene lu juga berdua? Ada. Apa disorot dari sini doang. Lagu Dan tuh mati kaki gue masih goyang-goyang kayak gini lagi ya. Iya. Iya. itu seru itu. Parah. Ya kan? Apa video klipnya Jenderal waktu mati berdiri itu. Ya kan ribut-ribut gitu. Nanti kita bikin setting gitu juga Gio. Asik kayaknya. Iya, di tempat Bayu nanti ya. Oke. Lu Sketsa. ngejok gua dikit aja. Ya kan. Gue ludahin aja deh. Nggak boleh kekerasan. Nggak boleh kekerasan. Nggak bener ini. Lu udah apa namanya lu terus itu Daus, Grandong, Sutris ya. Itu semuanya jadi kubunya Ringga tau nggak? My Lu motif, team, lu kenapa my lu pro banget ke dia? team. Iya karena Ringga orangnya gitu. Yang apa sih krim-krimnya itu. Krim itu apa? Krim ekonomi. Tahu maksudnya. Enggak lu tahu gua, lu kan dititipin botol mulu lu. Udah gila. Lu Sutris Grandong kan kerja dititipin botol. Harus gue punya Ringga. Jadi besok tempat Bayu gue punya Ringga lagi. Perangkas gua nih. Satu-satu Mas. Lu tau nggak? Dompet sama Daus, rokok sama Saduy, semua tuh bareng Ringga satu-satu asisten dia. Semua kru. Semua kru Jenderal sama Ringga. Asli. Jadinya nggak bener. Asli aja. Nah, enggak, ini aja nih. Peserta ini kan bertiga nih pas nih. Waktu pas kalian nonton bokep bertiga tuh kayak gimana ceritanya? Biar gua ajain cerita ya, Tis. Kalau tak ngasih lu jangan nonton bokep, Mas. Yang lu cerita sama gua tuh kan ya? Iya. Yang lu nyari apa? Yang nyari apa? Nyari di Bintaro itu ya kan? Dari Iya. Bintaro. Jadi malam Minggu kita kan Ini, pada ini, di ini. di mana namanya? Enggak, di Ciputat Ciputat. tinggalnya kan di. Nah, malam Minggu suntuk lah, ya kan. Terus ada yang ngide, ya udah naik angkot aja deket situ ada mall di Bintaro kan. Iya. Ya kan? Udah selesai keliling-keliling. Gimana di? Yang jadi Sutris Ada sama yang Sadoy. Sutris jadi Sutris sama Sadoy berdua. Kompornya gua Madis. Kompornya. Saya nggak ada yang niat, nggak ada. Enggak partner in crime. Nggak ada. Yang nggak ada, yang nggak ada ini yang niat ke nyetir situ. Daus. Yang nyetir enggak men, naik angkot. Oh, naik angkot ya? tuh men, naik angkot. Ada Daus tapi memang. ada Daus di situ. Ngikut Ada Daus. aja lu, ngikut aja sama dia. Ayo berangkat gitu kan. Nah, jadi memang nggak ada niatan. Nah, ini di luar mall tuh ada yang jualan CD CD bajakan. Bajakan. Gua ngeliat muka Sutris. Ya kan? paling polos ya? Soalnya dia kan yang paling gimana pokoknya dikatain cupu-cupu dia paling nggak terima kan. Jadi almarhum tuh. Jadi gua jebak lu Tris, lo ini Tris, tolong Tris lo beli apa namanya? Kaset bokep di situ. Di sini ini udah biasa, gue bilang kayak gitu. Gue halusin lah pokoknya ya kan kayak gue lah. Udah biasa kayak gini udah biasa lah ini segala macam. Jangan gua enggak, dia sempat begitu sama sempat nolak kan. Itu zaman VCD. Yang lain kan auto tune semua kan. Yang lain nih auto tune semua jadi kayak yang bener-benerin gua semua ya kan. Susah kan? Majulah dia Mas. Majulah dia nanya sama si abang yang jualan. Gue pikir ya agak jauh kan, setelah gue deket dia ini lama kenapa ya kan. Jadi dia cuma nanya, ya kan gak kata dia. Biasa lah Mas, anak muda. Jadi dia itu basa-basi. Dia nggak mau langsung nyebutin kaset bokep gitu kan. Dia basa-basinya, Mas, saya mau beli kaset yang anak muda biasa nonton malam Minggu. Lu kasih musik kita dia. Dan itu nggak keucap sama dia. Langsung Tarsan sebelah gue ini disambut kan. Lama di gue bilang. Langsung bokep. Kalau berarti Sutris itu santun. Iya, Aslinya nggak nakal, nggak enggak, jahat. emang enggak. Cuma kan lo orang yang respect dia nakal. Nggak bisa ada yang lurus, mas harus dibengkok-bengkokin kalau di jenderal. Nggak bisa. Dari zaman awal aja Sutris. Iya, megangin alatnya Ringga. Iya. Lagu boleh cinta semua, tapi orangnya bengkok semua. Saduy frontal emang langsung dapat. Kaset juga bingung mau nyetelnya gimana. Nyetel di PS. Jadi PS itu kan biasa mereka main bola. Iya. Main PS tuh bola. bisa nyetel Iya, gitu bisa kan. memang. Bisa. Dan mereka bilang bisa di sini. Bisa, ya yakin kan? aja dulu bisa. Setting lah. Kita tuh cuma ada 2 player Selesai nggak? kayaknya ini. Ada 2 player. Satu
PS tadi yang bisa diputar apa namanya DVD, satunya lagi laptopnya Bayu. Nah nih coba nih yang laptopnya Bayu nggak ada yang berani ya kan? Itu laptopnya Bayu rapi banget, bersih apa segala macem kan? Laptopnya Bayu nggak, akhirnya pilihannya jatuh pada PS. Jam 1:30 malam bergerak banget. ya gerilya bergerak. Gue tuh duduk di belakang di kursi tuh kayak gini ngeliatin mereka. Takut tuh. Gue liatin ngapain mereka ini ya kan. Woi, bokep. Akhirnya pokoknya gini, tadinya tenisinya ada 5. Ya, tenisnya ada 5. Dan tenisnya ada 5. Bokep. Ya kan, di dalam rumah itu tenisnya ada 5 tadinya untuk nyetel player di situ. Gue ya ini support ini aja pakai mulut aja kan, ini ke kiri kanan ini nggak ada sebenarnya, bikin recok aja ya kan, udah nggak ada mood mau nonton begitu juga ya kan, rame-rame laki semua gimana ya kan. Udah mau gimana juga ya kan, udah 1:30 subuh, akhirnya mundur satu pada nggak kuat, mundur satu ngantuk, sisa tinggal basisnya Jenderal sama head crew-nya Jenderal Sade dan Adis nih, kompak berdua nih, kompak sampai gue capek juga kan, gue ke atas Nggak hidup. nggak bisa gue ke atas jam 4:30 itu nggak, jam 4:30 gue turun lagi ke bawah, masih berdua kompak. Masih dekat lah. Gimana cara? Gue nggak bisa ngeliat mereka kompak mas. Ini berdua nih, kan ini kan paling enak nih, ya kan? Dia nggak pernah salah, Adis nggak pernah salah, Adis bener, ya kan? Tapi gimana caranya gue buat salah di mata satu? Gitu aja udah. Jadi berantem bubar langsung, oposisi langsung dari koalisi jadi oposisi. Akhirnya nggak jadi nonton bokep. Jadi nggak ada, nggak tahu itu apa itu. Jadi beli itu sia-sia ya enggak? Sia-sia. Itu gimmick aja beli itu. Sebenarnya yang mau dapat ceritanya itu aja. Bikin kerjaan doang. Gue tuh sampai bingung, nggak keputer. Salah bawa tenisi kali ini. Iya. Ya memang tekniknya salah, orang satu urusannya apa sound system menghidupin audio video. DJ Winem. sampai pagi urusan nggak kelar. Jadi biar mereka tahu semua yang nonton bahwa Jenderal itu bukan cuman player, Jenderal itu juga termasuk krunya gitu loh, keluarganya juga krunya. Iya. Termasuk yang kayak gini-gini itu, kalau nggak ada yang kayak gini-gini juga mungkin nggak jalan juga Jenderal. Ada satu mas, ada satu lagi nih. Ini kita kalau selek gitu ya, musuhan. Begitu ada cewek satu, saudara kandung langsung. Ini biangnya. Freddy Boy Indonesia. Jadi akrabnya ada baunya ya. Gila, musuhan lah ini segala macam. Gua nggak suka lah main ini segala macam gini segala macam. Cewek satu nongol, teng. Saudara. Kalau istilah Adis cintai. Inilah gaul, temenan cintai tapi bubar pertemanan. Gimana Star Syndrome masuk ya? Langsung ngondisiin gimana caranya gitu kan. Langsung jadi saudara kandung. Kalau bisa teman-temannya cewek ini semuanya datang, hadir semua, kita dapat satu. Nah itu hayalnya kan ke situ hayalnya. Dan itu gua sama Adis pernah ngebohongin label cuma gara-gara cewek. Adis janjian sama cewek. Parah itu. Habis. Tapi pasti nggak dapat nggak? Ujungnya enggak. Ya udah, memang yang namanya niat laknat tuh anak Jenderal nggak pernah kesampaian. Yang kena itu gua, Pi. Jadi gua nggak tahu apa-apa, gua lagi di rumah nih, gua ditelepon kan, nggak mobil kemana? Sebelum itu ada lagi. Banyak dong. 2 kali kalian di berarti. Ucap Oji apa nggak? Ucap Oji. Ucap Oji. Kena. Iya, lu enggak berperan sebagai anak baik-baik. Memang gua di rumah. Mereka nih nggak. Angga masuk lihat percurhatan biasa itu kan. Sebagai anak baik-baik. Ya. Karena Mereka dibawa mobil kantor kemana nggak tahu mas. Gua diteleponin, Angga mana mobil? Terus Angga jawab enggak tahu kan enggak mungkin. Angga yang ngizinin. Gua Angga yang ngizinin. Wah, Angga yang izinin. Gila orang. Angga kan udah punya istri. Ya. Pada saat itu ya. Ya inilah emang anak Jenderal gitu, lempar-lemparan terus ya kan. Padahal sebenarnya satu visi. Visinya satu. Ya biasa itu di band lain juga mungkin begitu kan. Mungkin Angga sudah sama jadi aja godfather kita. ya, Godfather Angga memang waktu itu udah tinggal di rumah sendiri. Udah, Kita masih di udah. base camp kan. Jadi waktu itu pas pulang manggung tur Jawa Barat kalau nggak salah itu. Nah, Adis ini janji sama cewek.
bingung lah. Nggak ada mobil. Terusin, nggak ada- terusin, nggak ada terusin. Dia mobil. nunggu, dia nunggu, Nggak dia ada nunggu. mobil. Terusin. Bingung nggak ada ada mobil. kendaraan kan, nggak ada kendaraan dan ujungnya gue nelpon label. Jadi gue geleng-geleng kepala ini. Terus terus. Gak apa-apa, itu masa lalu aja. Nelpon Masa label lalu lo dengan ini. alasan mau ketemu klien, Wis. mau ketemu IO lah. Bawalah berdua aja. Pakai supir nggak usah, kita bawa sendiri aja kata gue kan. Tadi yang bawa set janjian sama cewek temuan, habis itu pokoknya duit yang didapat fee manggung tuh ludes dalam semalam itu. Berarti itulah ya. Lu ludusnya tuh kemana coba? Nah nggak ngerti gue juga. Itulah ya berarti anak Lampung. Anak Lampung yang settle di Jakarta Nggak kan. ngerti. Gitu. Kalau- Label dibohongin. Gue bayangin biasa juga ya biasa label ngebawain main band. Main band label. Mau tahu duit itu habis buat apa sama lo orang berdua? Nah itu Gaul. gue nggak ngerti. Gaul. Gue juga bingung. Ya gitu lah. Ucap Oji apa bukan ucap Oji? Ya, ucap Oji. Oh, ucap mati. Nah, satu lagi Dis, lo harus jelasin kenapa lo waktu itu mau beli betap pakai duit makan. Oh iya, gue denger tuh podcastnya Aun. Cerita itu, tapi kalau cerita kita lagi tour di mana gitu, gue bilang sama Ringga bilang kayak mana kalau kita punya tanah di sini. Kalau gue bilang, Pim, kalau kita punya tanah di sini, taruhlah kita kebeli. Tapi siapa yang mau nengokin? Gue bilang. Ya Tapi kan? pasti ada solusinya saat itu, Dis. Iya, gue juga Dari lupa obrolan lah. kita, Tapi kalau ya gue kan? beli betap, gue beneran gue malu sih sebenarnya enggak. Betap itu Gue buat apa juga betap? dia beli betap itu Gue di terlalu Malang. asal Ya? sih dulu memang. Men dulu kita juga dulu Ahmad Dhani punya cafe The Rock di Kemang. Oh iya, kita Dulu datang kita tuh. mau masuk situ aja kita nunggu kaya dulu, inget gak lo? Iya, benar. Ya ampun, kapan kita masuk sini ya gitu. Masing-masing nge-hits kan. Masih nge-hits kata Adis, nanti Pim tunggu kaya. Sir, mau masuk kafe doang nunggu kaya, men. Mau masuk ke situ nunggu kaya, gila. Tapi bagus ide-idenya. Tapi tuh apa dia mandi enak banget kan di betap kan? Ah, berapa Iya, ya gua tahu, harganya Adis. betap ini ya kata dia. Gue mau beli betap. Imajinasinya tinggi ya di situ kalau di betap. Nah, duit makan itu ada 1,9 ya, Wak ya? 1,8. 1,8. Ini pada saat tur. Tur. Pas tur. Dia teriak-teriak ke boy. Wah, gua juga kaget kan. Apalah maksudnya Adis? Wah. Apa Dis? Ini berapaan harga betap ini kata dia? Kaget lah gua. Dapat itu. Biasa aja dia ngomongnya pasti. Maksud gua dari Unik, ya. sekian banyak barang pilihannya kenapa harus betap gitu. Kali gua rasa dia nyaman di betap. Nyaman. Pindah hotel dapat betap. Nyaman. Ini rasanya Biasa mandi kali. Biasanya pakai Nyaman. gayung ya. Biasanya pakai gayung. ternyata bisa nyender ternyata ada juga nyender. Nggak, dia lebih ini ya Mas, apa mau sosokan aja ya kan. Dapat aja Apa sosokannya. namanya imajinasinya jacuzzi. Wah, Ya, iya. karena sebelumnya tur sebelumnya itu kita mandinya di masjid, Mas. Di masjid. Wah, domplang. Di masjid itu. Domplang. Bener. Domplang. Iya. Tur yang benar-benar apa namanya nggak ada. Hotel tuh cuma satu. Partner itu. Ya artinya tour general tuh latihan aja udah serius. Latihan tuh nggak pernah telat mas. Biasanya gue kalau latihan sama general kan telat terus. Karena drummernya nggak ada kan. Ya itu tuh. Orangnya itu lah kata bilang attitude-nya yang mana itu ya itu orangnya. Kayak manggung kok rapih mainnya. Gue bingung. Kata gue ini nggak general banget nih. Harusnya berubah nih beatnya nih. Di part-part ini berubah nih harusnya beatnya nih. Drummernya bukan Ringga. Gue lupa. Gue terlalu serius lah ngeband ya. Karena kalau Ringga kan nggak pattern, cuek aja kalau dia kan itu yang bikin nggak cocok dia berapa orang. Tapi itu kan. full pas zaman Awon emang full musikalitas emang full itu. Awan tuh Dia keganggu jiwanya. Biasanya. Kok gua nggak metal lagi, nggak Iya. rock and roll enggak mas, lagi, karena awal nggak cuek masuk lagi. memang dia mau main-main, ketemu Iya. yang serius, ya kan? Nggak dulu dia pernah berantem sama Awon juga karena memang apa dia memang cari celah untuk bercanda ya Boy ya. Cari celah terus buat bercanda. Awalnya nggak mau. Nah, nggak pas momen. Nah, di kondisi capek banget segala macam ini masih bercanda terus. Akhirnya Awon marah Dis yang bener dulu Dis gue ini lagi serius gitu-gitu kan. Nggak jadi serius Oh, ini. karena sebenarnya partner yang sebelumnya nggak pernah serius ya. Iya. Kalau dia mah gitu. Dia ngajak main-main terus. Ketemu Awan yang profesional. Iya. Kalau baik aja kalau capek ribut loh. Iya. Ya jelas lah. Benar. Ya, itu lagi tur kan kalau nggak salah ribut itu. Dia lagi tur. Untungnya udah mau deket rumah Indra. Tapi yang bener memang begini kalau menurut gua. Kalau ada yang serius semua memang nggak enak lah di general itu. Kalau nggak ada, ya kalau buat gue sih karena memang gua tahu dari awal ya. Ya memang harus ada yang aneh.
Kalau nggak aneh ya nggak jalan juga sebenarnya. Tapi kalau poin capek emang bener Mas, 20 hari ya boy di jalan itu gila. Itu satu mobil 8 orang, 6 6 orang, alat masuk situ semua. Dan lu nggak kan lu harus tahu kan ada yang rusuh kan di situ. Orangnya nggak bakal apa stabil begitu tuh enggak. Kalau ada ringga pasti nggak pernah stabil. Yo, Mamen, kita pernah tur Jambi dulu kan asik Mamen. Ini sekarang bujang juga. Bukan kalau misalnya Remen ring. maksud gua pas misalnya berkeluarga kan, udah berkeluarga, terus tur begitu lama gua juga nggak bayangin kita kapan Udah, nengok itu keluarga ya kan. Gak bisa, udah. Profesional coy. Betul. Apapun yang namanya entertainer kan, kita juga punya masalah masing-masing waktu itu saat manggung. Banyak, ya kan ada keluarga meninggal apa segala macam. Tapi saat di panggung ya nggak bisa ngeluh, nggak bisa ngeluh kayak otomatis aja. Semua kayak punya sensor sendiri aja anak-anak. Tapi beneran Pim, pas era lu cabut dari band itu ini beneran copycat lu emang fotokopi. Yo, soib gue gimana? Fotokopi. Pilihan dia juga. Soib gue. Semua yang mau gue pilih pasti gue tanya Adis dulu. Ya kan. Dia nemenin gue dari happy sampai galau Adis. Ya kan. Tuh ada Adis selalu tuh aja. Gue udah maklum. Part itu. Sama ini kan Adis kayak gini, Bayu udah santai segala macam. Dia bikin masalah sama Boy, bikin masalah lagi sama anak-anak semua. Ini trouble-nya. Bagus Dis, gue bangga akan itu. Kalau kata Rizky Iya, gua gua sama bangga. Adis yang bikin emosi terus ya tiap pagi. Iya. Dia sama Rizky takut dia, takut digampar dia sama Rizky. Rizky suka emosian temperamental nggak Rizky keruan. temperamen, Kan Rizky. nonjok tembok, nunjuk tembok. Nggak bisa bokeh lu. Nggak bisa bokeh, nggak bisa asem mulutnya Iya. dulu. Asem dikit, bad mood. Keras Rizky. Keren, nggak ada rokok marah. Rizky apa? Nggak ada rokok, jual celana ya dia. Asik tuh tapi keren. Iya beneran 7.000 serius. Cuma buat beli rokok doang. 7.000 Keren men, keren. 7.000. Ya kan? Gua punya duit berapa lah pokoknya beli rokoknya itu kayak plastik perapatan. Rizky nggak punya rokok. Dia mau ngerokok, gue bilang Ki, celana lu buat gua ya udah, lu kasih rokok aja Dis, dia bilang. Beliin rokok, orang rokoknya. Barter. Karena kan gue di masa ini gue skip. Gue tau Rizky waktu gue sama dia di flat. Ya. Gue kaget juga gue sampai ada jual Barbar. Tapi kayaknya di masa Mas Boy lebih barbar lagi. Gua kalau Mas Boy cobaannya lebih berat karena kita lebih bocah. Ya, kita belasan men waktu itu umur kita Belasan, masih gua aja masih 15 tahun apa? Ya, kalau 16 apa ya? Iya, Ringga SMA kelas 1 kan lu bilang kan. 15. Ringga 15 tahun. Pada inget gak kamu orang yang Rizky ribut gara-gara nggak ngerokok, ribut dengan tetangga sebelah? Bukan bro. Bener nggak Dis? Iya, Iya kan? Bener nggak? Lu kompornya kali itu. Gue inget bener. Gara-gara asap nggak ngerokok, tetangga sebelah itu datang ngeledekin Rizky. Pening Rizky. Dia bad moodnya sepele kalau Rizky. Oh ya, dia jangan asem Ki, jadi. sorry ya Ki. Lu sih Ki. Rizky kalem-kalem, pokoknya Rizky itu ngedimin itu gampang, kasih rokok, kopi udah beres dia. Gue paling seneng dulu Rizky kalau dangdutan asik loh Mas. Rizky tuh udah itu aja. Dulu Rizky ya sering dangdutan. Kalau Udah ada rokok, jangan putus, kopi jangan putus, udah anteng dia duduk situ rapi. Kalau mau tag kan itu, sesajennya itu kalau mau tag. Kopi sama rokok. Dulu kan Rizky gitu tuh. Gue nyuruh tag bikin guide ya Mas ya. Bikin guide gitu. Ki, ini Ki nggak dateng. Ki nggak dateng. Gue telepon Ki, ada Samsu setengah bungkus sama kopi segala macem. Langsung ada dia langsung. Mana tadi rokok? Ngetek harus ada rokok dia ngetek. Tunggu gua. Nyanyi gitu. Yang ngetek Sambil rokok. Kalau udah oke sih on Ki ya tetap. Yuk truk siap. Ada asap keluar. Baru nyanyi. Iya. Asik Gua itu. dia di Bandung waktu album pertama rekaman kan gue bilang Ki jangan ngerokok Ki nanti napas lu enggak panjang. Nah, waktu Terus dia album marah pertama. sama gua. Exodus aja ngerokok terus dia. Kalau itu nggak bisa dilarang dia. Biar dia itu takut suaranya nggak keganggu lagi rekaman ya kan. Rokoknya madat Mas. Asli. Soalnya kita di karantina waktu di Bandung. Waktu di EMA itu kita di karantina kan. Beneran Mati Nggak pegang berdiri ya. handphone kita. beneran. nggak boleh megang handphone. Iya. Ada waktunya megang handphone tuh. Lagu-lagu beneran sih langsung ya. Pokoknya handphone kita disita jam 10 pagi ya. Itu disita jam 10, dipulangin lagi jam 10 malam. Full untuk Full. rekaman untuk bikin Iya. Bener-bener di
Jadi itu pun jam 10 malam itu megang handphone cuma sebentar, paling cuma 2 jam. Karena jam 12 disuruh tidur. Pagi-pagi kita kerja lagi kan, rekaman. Itu yang kalian ngejemur sempak di hotel itu. Iya, itu parah. Saking udah member lama. Itu sih ya gue lupa ya. Saking bener. udah member lama. Hotel ya, geng, hotel. Mereka bikin jemuran. Oke lah ya, oke. Oke lah bikin jemuran itu. Gue tuh otak gue masih baju, celana gue tuh masih gitu lah. Ya udah, walaupun nggak lazim. Ini lebih parah dong. Sempak tahun depan. Set. Jadi anak jenderal waktu di Bandung itu sebulan ya? Sebulan di hotel Sebulan itu. satu Mungkin orang hotel satu kamar dulu ya, bener ya? berdua, satu orang dua. Satu kamar. orang berdua. Jenderal tuh ada berapa? 10 orang kali ya? Ya. Saat itu ya. Jadi lama kan Mas sebulan di kamar. Rasa-rasa udah punya sendiri hotel. Iya. Udah cuci di Westafel. Nggak ada yang Awal-awal negor, masih- Mas, nggak ada yang negor karena mungkin udah, wah ini penduduk ini mah ya kan, akamsi ini, ya kan orang hotel lagi masuk segala macam nggak berani negor kita, akamsi kita, orang lama kita di situ. Sebulan kontraknya nggak. Gua pikir jadi tadinya Ini masih ketuanya nih. Masih ini ya Do ya. Tadinya masih apa namanya? Masih laundry. Masih laundry. Sehari 2 hari laundry masih men. Udah ini sih tarik aja gue bilang ya kan. Tarik apa namanya? Kan seberangan gitu hotelnya itu di lantai atas tuh. Iya, tarik tali plastik aja gue bilang jemur aja di situ soalnya kan blower apa segala macam. Ya AC. Iya, Rajo kan waktu itu Rajo kan yang apa namanya ngamal anak-anak pulang stres langsung dia. Stres Rajo langsung. Wah, kata Rajo. Celana dalam Sakit pala Rajo kata dia. Rajo aja yang tingkatnya sudah di sana ya. Lah yang sudah jadi lah, artinya anak-anak yang sudah mulai keluar kan, artinya sudah mulai ngelihat dunia luar kan. Lah gimana gua coba lu. Enggak. rebel yang Iya sih, sesungguhnya. Kalau mau gitu Mas. Nah, kan gua udah bilang kemarin di podcast gua kejebur. Nggak sengaja gua. Nggak sengaja. Asli gua nggak sengaja. Ya belajarnya banyak yang gua pelajarin. Pertama kali gue bilang, gue nggak belajar apa, cuma gue belajar anak-anak ini gimana gue ngaturnya. Bocah semua kan gue udah bilang kan. Bocil. Udah gede kayak waktu sudah mentas kayak misalnya Ringga sudah keluar dari sekolah, Angga sudah punya keluarga saat itu, mungkin Indra juga segala macam, Rizky sudah pada besar-besar. Minimal umurnya di atas 19, Adis juga di atas 19 saat itu. Udah bisa ngatur diri sendiri kan. Lah gue 15 tahun. Iya. Yang Ringga juga baru pakai celana abu-abu kan, belum lama. Lu inget nggak celana Ipul? Merah. Panjang. Ini Dis. Lu nggak tahu ya ini sosok desainer. Lu gak ngerti lu celana merah itu, bayangin lu pantatnya isinya kelihatan. Gila kayak pakai pampers tau gak lu? Dia kayak pakai pampers. Jadi dia ini kan apa namanya? Cut bray dulu itu kan. Cut bray. Glam rock biasa. Ala-ala Rolling Stone cuman Jadi mak gue punya Lu cerita dah. mak gue itu punya andalan tukang jahit dari zaman gue kecil di kampung sawah namanya Om Ipul. Ya kan. Jadi segala macam jenis kain Mas, mau lebaran pada saat apa segala macam. Udah Ipul aja udah semua. Baju sekolah semua tuh Ipul tuh, Om Ipul itu. Ipul collection lah woy. Iya, kayak dia lah ya. Ipul Taylor. Kita mau final di Jogja Festival Boom. Jadi pada mikirin kostum kan, ya kan. Keluar lagi banget. Gua entah kenapa kayak ada nyari bahan warna merah. Inspirasi dari mana sih? Gua ngelihat apa ya, pokoknya band-band glam rock lah ya kan. Kok kayak keren kan gitu dulu ya kan, kayak keren. Ya, perasaan keren. Tapi memang Om Ipul itu selalu blunder juga kalau jahitnya. Nggak pernah yang 100% sempurna itu nggak pernah. Tapi nyokap gua bertahan dia aja ya kan. Udah ya kan. Jadi minta jahit lah sama Om Ipul. Keren pada saat ini segala macam. Nanti jatuhnya ini kan ini. Nggak dipakai. Belum dipakai. Belum. Dia udah pamer Dis ke kita Dis. Pamer gua udah paling sip nih ya kan. Desainer kata dia. Iya. Merah tapi panjang gimana sih? Tapi merah beneran. Dipamerin kan. Di bagian selangkangan men, ketat banget. Yang ini sih aman, longgar. Di bawah bagian selangkangan ketat banget ya kan. Yang lain Mas Boy enggak bagus-bagus udah Mas Boy biar cepet aja kali kan. Bagus. Gue mikir lagi wah nggak bisa ini. Eri gue kalau nggak salah pakai celana pendek tuh Mas. Iya makanya nggak ada aja pakai celana pendek gue ganti. Dia udah berdiri tuh.
Waduh men. Ipul kata dia langsung gitu. Kalau ngomongin celana merah gua ketawa aja. Enggak, gua fitting salahnya. Gua mau sombong depan mereka pada saat pas udah mau main kan. Dia mau ala-ala Different nih kan, beda sendiri ya kan. Ya kan. Yang lain mainstream gua hipster nih ya kan. Biasa. Lu ya. bayangin nih. Sial ternyata. Mekar zaman Bawa mekar, nggak keruan lah pokoknya bentuknya. Nggak keruan. Nggak keruan. gua kalau ngebayangin celana sindikatan bawa mekar kayak cewek-cewek itu kan. iya, emang kayak biduan dangdut banget. Serius, Lis. Dia udah. Tapi di situ Deska juga pakai kostumnya salah kayaknya. Dia pakai kostum apa ya? Putih, pakai koplok putih. Lu putih-putih ya. Iya putih-putih dia. Kalau gua waktu itu nggak mikirin kostum. Itu gue semua baju gue nyerep. Kalau nggak punya Indra bisa pokoknya pinjam baju gue. Kawin. Pakai jubah-jubah itu kan itu kan. Dulu ngakalin Angga ini untuk kostum tuh agak susah. Iya. Serius Mas. Apa namanya? Dia ini kan bahunya lebar, badannya kurus. kecil ya. Ya, jadi nyari bajunya tuh kayak yang harus pas sama dia. Kalau nggak ya gantung, jadi aneh lah ngelihatnya. Jadi dulu ngakalinnya pakai baju double lah, dulu Iya. ya, kayak. Dulu ngakalinnya pakai baju double. Baju apa dibuka. Padahal makannya banyak nih. Padahal makannya banyak masih kan kurus aja. Tapi nggak Itu. jadi-jadi. Tapi kalau fashion, Hah? Apa? Kodam, Gimana? kodam, kodam. Kodam Siliwangi. Kodam Siliwangi. Tapi kalau fashion ya Freddie Boy Mercury mamen, ya kan fashion. Tapi inget nggak lo? Ya Sebutan kan? gue pertama kali dari Mas Boy apaan? Apa? Mujadul. Mujadul. iya, Ih. Pemuda zaman dulu. Karena gue pakai celana dasar. Tapi dia jadul banget emang dulu. Sampai kemejaan terus kan dulu. Lah, enggak, Doi ikut jenderal. Iya. Doi kan satu sekolah sama kita. Heeh. Tiba-tiba muncul di jenderal. Enggak. Itu waktu ada acara di sekolah awalnya. ada. Dia pegang acara kalau nggak salah di Pramuka, sekolah ya. pramuka. Ya kalau nggak salah dia pegang apa sih mungkin. bareng Angga. Iya, kalau pramuka ya, Mas. Iya di Iya, sekolah itu ada acara juga waktu itu kalau nggak salah. Kalau kayak pensi-pensi itulah ya. Ya. Nah dia juga kalau nggak salah ngurusin dulu itu. Bantu. Jadi kan pensi itu kan gue yang ngurusin tuh. Jadi gini, gudepnya SMA 1 dulu mau dihapus, Mas. Gugus depan pramuka dulu mau dihapus dari Ekstrakurikuler. bukan dari pramuka daerah. Oh, daerah Jadi malah. nggak ada gudep lagi. Karena nggak ada kegiatan udah berapa tahun, 5 tahun ya boy. Nah jadi di ultimatum waktu itu ultimatum kalau tahun ini nggak kekumpul 40 anggota ya kan segala macam, gudep kita resmikan SMA 1 dihapus. Nah SMA 1 kan SMA paling tua tuh, nggak ada gudep lah, dia ini tergerak lah. Dia nggak tahu harus ngomongin siapa. Lu tahu dari mana kalau gue anak pramuka Tapi boy? gengs gini, ini sekitar tahu dulu nih, Angga ini anak pramuka banget dulu, passionnya sama si Boy berdua nih. Yang lain nggak tahu deh, pramuki kali. Yang lain cuma Angga sama ini. Emang sisa-sisa Garuda terakhir itu pramuka Garuda terakhir tuh gua. Nah, cuman gua dari kelas 1 SMA itu gua nggak pernah bilang kalau gua anak pramuka. Ini gua mau nanya nih. Lu tahu dari mana kalau gua anak Hah? SMP 4. Gue SMP 1, lo SMP 4. Oh, lu taunya Masih rival. di era gue tuh Garuda cuma 2 orang. Gua sama Rudi waktu itu. Iya, kalau masalah Garudanya sih gue kurang paham juga waktu itu ya. Boy burung perkutut, boy. Nah, disitulah Mas Denny nyamperin gua di situ ngobrolin. Akrab sama Angga, ujungnya nongkrong di. Nah, dia taunya kan gua anak pramuka tuh. Akhirnya gua ngobrol lanjut aja boy ngobrol. Gua sama anak-anak jenderal mau latihan kan. Nah, baru tuh mepet ke situ. Karena pada saat itu gue juga kan anak baru juga di SMA 1 Mas. Dia dikeluarin dari sekolahan. Yoi. Gue nakal Dulu kalau gua bilang Ngintip Boy ini- cewek kalau nggak salah. Iya. Dulu kalau gua bilang Boy ini pemaket Boy ini ya kan. Pemaket. Pemaket apa pemaket? Pemaket, Boy. Oh. Nah, itu salah satu alasan gue dikeluarin dari sekolah juga. Oh, dulu. Nah, tapi gimana sih Mas Boy? Mas Boy dua-duanya nih. Kak Boy. Dari situ baru nongkrong bareng di Peca, ketemu Mas Boy, Daus kan. Daus karena gue memang satu kelas sama Daus. Ya. Satu kelas sama Daus, Sadoy, ketemu Sadoy. Di situ lah karena gue Ngakrab. sering pakai
celana dasar, kemejaan, gue paling dibilang mau jadul. Dia dulu celana dasar, Pim. Rantean, dompet, selampe di sini. Selampe yang gue inget. Rantai selampe. Selalu. Guys, ya kan sebelum briefing guys. Ya tapi emang kalau kru di tempat gua namanya yang aneh-aneh gue sebutin ya. Dan Mas Boy ini yang namain gua. Sadoy. Iya, Mas Boy ini. Sebelumnya siapa? Bambang. Bukan. Daus yang gua panggil Grandong, kan Daus gua Grandong. Doi. Siapa dulu ya? Gua juga pernah almarhum gua panggil siapa Sutris tuh. Pernah juga. Iya, jadi kru drum gue banyak ya. Sadoy dulu lu tuh bantuin gue Lu sebenarnya. semuanya sama lu. Lu yang ngerepotin kan cuman lu. Asli ngerepotin cuman lu. Tapi yang orang paling cuman bawa 1-2 biji dia bawa banyak. Semua. Iya, udah banyak Gua bilang. kakak semua sibuk sendiri bawa double pedal. Double pedal enggak ada udah enggak mood mainnya. ngebelanin Adis mas soalnya. Double pedal tuh apa? Gua nggak ngerti itu juga. Gua Apa nanya itu? sama Angga Itu kemarin yang ya, gua- kita tanya ya. yang Apalah maksudnya Ringga ini pakai double pedal enggak penting-penting amat menurut gua saat Dia udah terbiasa, Dia passion dia terbiasa. aja. Sampai rantai kita las-las tuh inget gak, Doi? Iya, kelas. Wah dulu Kelas masih dulu. cupu itu masih cupu ini gue double apa? Power dulu Mas. Double gue power. Terus Iya. ininya apa? Bedabel pedalnya jebol. Jadi nggak cuman alat yang gue bilang tadi, dompet sama siapa, Oh, rokok iya. dipegang sama siapa, Makanya alat yang paling pegang ribet ya siapa. cuma Ringga Tapi dulu semuanya. memang spesialisasi yang ngurusin Ringga itu Daus. Daus. Daus gua ngurusin semua. Nah, Ya kan? Sebenarnya Ngetimnya di gitu. balik tim jenderal, Iya. di balik tim jenderal, Ringga itu banyak asistennya. Banyak. Banyak asistennya. kubu, bikin kubu dia, aliansi Banyak. dia. Pokoknya ya kru drum itu yang sempat dampingin gue tuh setelah Daus Bim almarhum. Iya, Bim tuh udah ngebas, tapi di Bim tuh basically-nya dulu di sekolahan drummer mas. Ya, Dulu iya, dia benar. main drum. Belum dia ke Seven Sky ya? Belum, jauh masih sebelum jauh itu ya? masih jauh. jadi kakak kelas gua nih ceritanya di SMA 1. Masih bareng-bareng kita itu. Nah, Dengan Winem dong. Iya. Iya. jauh sebelum itulah pokoknya. Jadi kan di SMA 1 dulu yang bantuin gua juga nggak ada yang drummer kan nggak dulu. Iya. Cuma Bim. Bim. After itu Daus juga drummer loh. Drummer dangdut tapi. Iya, jadi dia punya band kocak di sekolahan dari saat itu. Jadi kalau manggung pakai daster apa segala Nah, macam. dia pakai Iya, serius. sempak warna pink itu. Iya. Daus tau nongol Gila, pakai sempak warna pink gitu. Rame bandnya rame. Buat ngibur. Dangdutan nih. Sadoy masuk di Jogja. Ya, satu Jogja. Jogja. Daus dari pertama. Dari awal. Dari Bum Karena Lampung. cuma dia yang waktu itu kalau nggak salah ada yang sekarang jadi hakim siapa? Mbeo. 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 Mbeo kan jadi hakim kan sekarang kan? Pernah. Nah, Mbeo itu kan gua nggak kurang pas saat itu Iya. sama Mbeo kan. Ya, gue milihnya Daus karena memang posisinya kita nggak bisa banyak orang dan gue harus pilih orang saat itu cuman ya Daus, nggak ada orang lain lagi. Karena yang paling bisa diatur cuman Daus saat itu dan memang bisa ngeblend sama anak-anak cuman Daus. Mbeo saat itu kita juga kalau nggak salah ngobrolnya juga agak alot itu ya. Iya. Kita mau ngelepasin dia supaya nggak berangkat ke Senang-senangan aja pada saat itu Mbeo itu gue ikutan. juga aja. lepas Senang-senang. posisinya nggak enak banget sebenarnya. Cuman dia mau nggak mau, gue coba butuh orang satu. Ya dulu ada Daus, ada Bim lah, almarhum juga sempat ikut. Terus itu Petil. ya atau Sutris mana duluan dua itu. Yal duluan. Yal dulu. Tapi kadang-kadang 3 aja di belakang gua ya kan. 3 ya kan. Banyak kalau Soalnya gitu. lagu Jenderal juga gini Mas, waktu Jenderal rekaman banyak lagu yang apa namanya? Piano doang. Bayu doang sama kadang sama Angga, kadang ya instrumen lah nggak ada drum ya. Jadi gue mau ngapain ya kan? Ya udah krunya gue kumpulin di belakang, masa mau garuk-garuk belakang pakai stick ya kan? Nggak mungkin, ya kan? Tapi yang paling banyak emang Ringga. Ganti-ganti tuh ya. Ringga. Ngobrol di belakang, ngerokok gitu. Mereka main. Terus masuk Sadoy itu pas kita mau. Nah, Sadoy kan pas lagi jaga Peca ya. Peca dulu, Gue Peca. sampai izin sama adik gue itu. Iya, Mas Dani. Gue izin si Yudi nih gue bawa ya, kata gue. Bawa. Ya udah akhirnya dia lepas juga. Iya. Tapi Peca kan. gua dulu Mas ada sempet apa ya? Pas waktu kalian pulang dari Palembang. Ingat bener malam kan Mas datang. Bawa piala juara satu itu ya. Gua kan di atas tuh, lagi begadang kan di atas di Peca. Oh, nyampenya malam datang, gitu ya? Malam nyampenya. Oh iya, kereta ya? Iya, kita- Iya, iya. Kata gua, "Wih, kapan gue ikut band ini?" Itu kesampean juga Mas dari lu, Mas. Bener gua. Magis ya boom ya. Kalau kita balik lagi ke festival boom. Gue kita dulu yang sampai benar-benar emosional pada saat menang boom tuh emosional banget. Iya. Ya.
Gue masuk label nggak kayak gitu. Masuk label pertama kali dapat kabar dari Angga, Jenderal tembus nih enggak di EMI. Senang tapi nggak saya emosional waktu menang dapat bom Iya. di Palembang. Tapi itu sampai ada spanduknya loh depan sekolah itu kalau nggak salah. Lu yang bikin itu Iya, mah. kan kita bikin spanduknya untuk berangkat itu kalau Lu yang bikin itu. benar. Lu ingat dulu ini enggak? Waktu kita sekolah tuh berarti dispen ya, diizinin. Dispen. Jadi teknologi masih MMS dulu. SMS. MMS men. Oh iya. Oh media. Jadi pada saat Jenderal udah menang nih hari Senin kan, Jenderal mau tampil Minggu upacara. Iya. Upacara kan enggak? Iya, iya, bener. Terus Jenderal kepala sekolah tuh ngumumin Jenderal menang nih di mana namanya? Palembang. Di Palembang juara 1 tuh anak-anak SMA 1 senang semua gitu kan. Terus ya itu teknologi MMS itu gua nggak tahu dari mana tuh gua ngeliat tuh wah ada anak-anak sekolahan tuh pada seneng lah. Diumuminnya pas upacara sekolah tuh Senin. Tahun itu 2002 masih musim itu masih ya artinya memang saat itu untuk nasional tingkat sekolah mungkin belum ada yang seperti itu saat Nggak itu. ada. Naiknya Jenderal juga ketika lulus dari menang dari situ itu benar-benar jadi satu pembuktian bahwa Jenderal ternyata terbaik di Lampung kan saat itu. Nah, itu yang mungkin buat malah, Mas. ya artinya kan Iya. saat itu bikin apa ya mungkin ya marwahnya tinggi lah saat itu, naiknya jadi besar. Kita juga ngedorongnya juga jadi lebih mudah untuk ngejual Jenderal. Rezekinya macam. Wes. Jadi ini kita menghemat durasi editing ya kan. Ini kita minus vokalis. Jadi menurut kalian nih Jenderal kalau bikin next project gimana, Doi? Gimana Bisa Mas deh. Boy? Gue sih 3-3 aja kalau perlu. Ini vokalis 4 nggak ada yang datang nih. Kalau gue sih pengennya Lu gimana? vokalis Iya sih. karena karakternya beda-beda. Iya. Karakternya beda-beda. Indra yang ya mellow, kalau Indra kan jelas lah kayak gitu. Banyak bener lagu yang mellow. Kalau si Rizky kan agak sedikit rockan. Satu lagi Aon juga rock juga kan. Satu lagi yang mana sih kan? Ajis. Ajis terakhir ya. Ajis agak rock juga sih. Rock juga. murni kalau dia. Semuanya gue sih pengennya bikin reunion itu bukan berarti ya lintas generasi ya. Jenderal mah tetap jenderal. Semua juga di sini juga ngakunya ya mau siapapun ya tetap kita keluarga kan. Kalau emang semua bisa kenapa enggak empat-empatnya dibikin satu masing-masing ada, nantinya ramean juga ada. Setuju. Ya, terserah take vokalnya kan bisa diatur. Iya, gampang. Adis dengerin Adis gimana, Dis? Ya, Kalau kalau Om bikin Adis Gua sih lo dis, gua lo titik baliknya. Iya. Barometernya dia aja. kalau kata Adis oke, kenapa enggak? Gue gak ngerti lagi sekarang. Gue jalan. Gue gak ngerti lagi sekarang, bener aja. Mamen. Gue ikut aja lah pokoknya keren Sekarang udah. bukan Ah, gimana dulu? Gimana? Gue ikut aja pokoknya Nah. keren ini buat. Cocok. Berangkat kita. Ribon. Bukan karena Ringga itu sebenarnya gatel nggak? Lu bayangin di kantor dia ada satu set drum yang nggak diapa-apain sama dia. Bulukan. Sedih gua ngelihatnya kan. Padahal tuh yang paling diingin-inginin ya waktu itu bukan barang itu kan. Tapi gue gak bisa main lagi kan, ini kan vokalis doang maksudnya kan. Ya vokalis sama drum tetap Ya player lah. Player, tetep main. all player. Kalau misalkan shoot gambar gitu ada lu nya duduk nggak harus main bass gitu nggak apa-apa ya. Apa? Apa Adis tuh? Nggak Disco, kalau Rizky itu ya kan? maunya Adis. maunya tag kalau misalkan ada tag video nggak perlu kaku yang kayak main musik gitu nggak apa kita di shoot lagi ngopi-ngopi santai ngobrol iya, gitu iya, aja kata dia Kekinian shootnya lah itu. ya, Iya. anak sekarang ya. Di sinema gitu Kiki apa Rizky ngebayangin udah kayak gitu tuh dia. Ya Asik model-model tuh, sekarang asik tuh. begitu. Asik ya? Asik ya? Jadi kapan kira-kira ini? Lu Indra gimana sih deh? Indra udah mulai tag ya kan. Dia Udah duluan nih ternyata nih. Indra tuh udah oke. Enggak, udah Indra jalan. itu emang sudah Angga udah pernah ngobrol sama gue. Indra walaupun ini dia tetap take nggak apa-apa, dia juga nggak mau nongol terlalu iya. ini juga tetap seperti yang kita ngobrolin itu enggak yang santai aja dia. Sebenarnya kalau boleh jujur ini yang motorin Indra Pim sebetulnya awalnya. Dra. Karena gue sama Bayu juga sebenarnya nggak kepikiran mas. Dari dulu juga lu motor Ndra. Motornya, ya Bang. kan? Dari dulu lu juga motor ya kan. Ini kayak kita sekolah dulu naik Harley berdua ya kan. Gini loh. Udah motor bener tapi ini bikin mogok. Gue sama Bayu tuh kaget. Ini gue lagi berdua sama Bayu kita ngobrolin apa. Tiba-tiba Bayu gini, nggak ini sebenarnya Indra nggak boleh nyampein ke lu duluan nih. Apa? Itu Indra ngirim materi ke gua. Jadi dia maunya ini bikin karya diisiin terus anak-anak juga. Ya ntar urusan nggak perlu ngetek instrumen lah kata dia, ini urusan gua lah kata dia. Tapi yang nyanyi ini penyanyi yang lain juga ikutan nyanyi gitu.
wih kata gue bagus dong ini. Tapi jangan bocor dulu, maksud Indra itu jadi dulu nih kata maksud Bayu kan, jadi dulu musiknya baru ntar store ke anak-anak. Dan itu Pim sebenarnya ide muncul karya itu sebenarnya Indra sebenarnya yang dibentuk Indra itu cuma trigger doang sih maksud dia. Harapan dia sebenarnya ya bikin lah yuk karya satu tapi ada yang ini gitu loh dibarengin. Ya Nah, kan, sekarang juga menurut gue juga kalau menurut gue itu bagus kan, musik juga bukan harus seperti kita dulu kan, bukan Betul, jadi betul, untuk yang gue mau naik lagi. Iya, nggak ke situ. Tapi sudah bentuknya ini gue pengennya begini aja. Mainnya di zona karya maksudnya Indra itu kayak gitu. Gue senang juga kok. Ini kayak ninggalin satu legacy lagi aja ya kan. Kalau kita punya album lagi, kita atau punya lagu lah, punya berkarya lagi lah gitu aja sih. Seringan itu. Iya, asik bener. Dis. Iya, ya enteng aja untuk nikmatin aja, bukan untuk ya kalau terjual ya syukur, tapi kalau enggak ya udah gue punya karya yang udah gue bikin, ya udah santai begini aja. Terserah sih dibalik itu semua. Kalau intinya sih buat nyambung silaturahmi lah. Iya, sebenarnya ke arah situ. Nggak tahu lah gimana ininya, maksudnya apa kan gua kan kalau gua sama Bayu kan sudut pandangnya kan beda nih ya kan, karena kalau sesuatu yang dibuat harus gerak gitu. Sama Bayu tuh bingung nih kan, tapi setelah dipikir-pikir iya juga ya gini, ini kan kita mainnya di zona karya aja enggak. Angga enggak bingung. Dia selalu nemuin cara ya kan. Dia selalu dia dan Bayu kalau udah kolaborasi selalu nemuin cara buat itu berhasil. Oh iya kan? Era digital kan bebas kan. Iya. Artinya kan mau lu keluarin di platform apa aja nggak ada masalah, mau daftarin ke platform ini boleh, nggak didaftarin pun juga YouTube masuk juga bebas gitu kan. Artinya yang penting ini karya gue dilihat orang, udah seperti itu aja. Iya, project lah ya. Ya, proyekan aja lah, artinya kan gitu. Lu puisi doi nanti doi satu. Boleh lah ya kan. Lari ke Jamban. Seru loh kan? Seru loh, itu artinya untuk menegaskan juga kalau kata si Ringga Legacy ya memang betul. Oh, ternyata Jenderal masih tetap walaupun sudah hilang masih ada eksisnya. Nggak harus hilang seperti dimakan zaman gitu, tetap masih punya gitu. Obat senang-senang. Iya Happy. loh, sekarang yang muda-muda aja sudah ngeluarin, kita nggak usah ngeluarin seperti yang mereka, nggak untuk tujuan jadi lebih tenar bukan, tapi menikmati kehidupan yang sekarang kan nggak harus sama dengan seperti yang dulu, tujuan yang seperti dahulu. Dahulu lu pada pengen naik nih, band Jenderal naik ke atas terus jadi nasional, terus lu bisa dapetin kehidupan dari situ kan. Sekarang sudah punya kehidupan masing-masing, tapi minimal sekarang karyanya tetap dinikmatin orang. Itu yang paling apa ya? Amin mudah-mudahan. Tujuannya yang sekarang ke depan sih menurut gua itu. Amin. Oke guys, thank you banget ya semuanya teman-teman. Nanti kita lanjutin ngobrol lagi. Buat teman-teman yang apa tuh? Kalau next ke depan kumpul lagi dong lebih Iya, banyak. nggak, maksud Ini gua- kan hanya separuh. Jadi buat semuanya yang mau ikutan apa namanya terjun di next projectnya kita, bisa gua harapin bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Ya kan? Apa ngasih ide, ngasih boleh. Iya dong, ya collabs lah intinya gitu. Iya dong, gimana Jadi nih? mikirin juga nih ya kan. Biar banyak input ya. Biar input kita harus salah satu juga kan supaya naikin rating. Iya, buat naikin teman-teman rating lah kawan yang lagi jomblo. Iya Biar juga. kelihatan ya. Kalau mau tapi Iya. jangan ada yang bocorin nomor telepon Ringga di kolom komentar. Jangan Mamen, jangan. Nanti yang Parah nelpon- banget itu. Yang nelpon Kang Adis Kredit kayaknya, lagi. Adis. Pim gua kasih tau dari sekarang ya, kalau ada nomor telepon lu di kolom komentar, kerjaan dia. I love you man. Jangan. Oke guys semuanya, selamat malam. bro. Dah.